わしがそいつを超える。Halo semua, selamat datang di channel ini. Kali ini saya ingin membawakan sebuah alur cerita yang berjudul Norarihyou no Mago Season 2 Part 4 yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, aku minta bantuan sedikit dari kalian untuk bersupport channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Kalau udah, yuk kita lanjut ke ceritanya. Kemudian sampai di kuil ketiga, Hagoromo terkena jebakan yang dibuat ketiga penjaga kuil. Tapi jebakan itu dengan mudah dihancurkan oleh Gasada Kuro. Sehingga tiga penjaga kuil yang tadi harus bertarung dengan Hagoromo. Di desa Tono, Riko menerima informasi tentang apa yang terjadi di Kyoto dan memutuskan untuk pergi ke sana setelah berpamitan dengan Akagapa. Sebelum Riko keluar dari desa Tono, muncul yokai yang berlatih bersamanya, yaitu Itaku, Awashima, Rira, Yukari, dan Dahiko, yang telah memutuskan untuk ikut dan membantu Riko menyerang Kyoto. Sebelum menuju Kyoto, Riko kembali ke rumah klannya, dan sebelum dia pergi, kakeknya menguji kemampuannya terlebih dahulu, lalu memanggil pangkalan udara Klenura untuk transportasi Riko ke Kyoto. Di sisi lain, teman-teman Riko diserang yokai ketika mereka di Kyoto. Tapi untung saja mereka diselamatkan oleh Surara dan Autobo yang mengawal mereka. Kemudian di kuil kedua, entah kenapa Akipusa memimpin pasukan Hagoromo untuk menyerang kuil kedua. Melihat hal itu, Yura berusaha menghentikannya dan hampir terbunuh. Tapi untung saja Ryuji segera menolong Yura. Lalu Ryuji menyuruh Yura memberitahu pada Mamoru untuk mencari yokai yang mengendalikan Akipusa, sedangkan dia tetap tinggal untuk menghadapi Akipusa. Tak lama bertarung, Ryuji berhasil mengalahkan Akipusa. Namun dari leher Akipusa muncul yokai bermata besar, yaitu Minagoroshi Iju, yang mengendalikannya dan disusul kedatangan Hagoromo Gitsune. Melihat munculnya Hagoromo, Yura langsung mengeluarkan Shikigami Hagun ciptaan Hidemoto. Sesaat ketika Akipusa melihat hal itu, muncul kilas pendek bagaimana dia kalah, kemudian yokai bermata besar masuk ke tubuhnya. Kemudian dari Shikigami Hagun muncul roh Hidemoto yang memberi arahan pada Yura untuk memakai jurus ini. Lalu Yura membasmi Jeju dari leher Akipusa, membebaskan Akipusa dari kendali musuh. Setelah itu, Hidemoto memberi perintah keluarga Kaiken untuk segera mundur. Sedangkan di kapal Klenura terjadi perselisihan antara Klenura dengan yokai Tono yang dibawa oleh Riko karena yokai Tono meremehkan Klenura. Perselisihan ini sampai membuat Kobayashi dan Itaku berkelahi. Di sisi lain, Hagoromo dengan bawahannya berhasil melepaskan segel kuil kedua. Sama seperti segel keempat, di segel ketiga ini muncul yokai bernama Tsuchigumo. Berbeda dengan yang lain, dia membantu Hagoromo hanya agar dapat bertarung dengan yokai kuat. Kembali ke kapal Klenura, ketika Riko mencoba menghentikan Kobayashi dan Itaku, muncul Jen yang terlebih dahulu menghentikan pertarungan mereka. Lalu memarahi mereka karena merusak kapal Klenura. Tak lama kemudian mereka dikepung oleh banyak yokai yang dipimpin oleh Hakujo, yang ditugaskan oleh Hagoromo untuk menjaga langit Kyoto. Riko berduel dengan Hakujo dan dengan mudah mengalahkannya. Setelah itu Riko mencoba merekrut Hakujo ke klannya. Namun kapal Klenura diserang dan ditembaki meriam oleh pasukan Hagoromo. Lalu ketika matahari terbit, entah kenapa Riko tidak berubah ke wujud manusianya. Dan dari kapal mereka melihat kejadian aneh di Kyoto. Sesampainya di Kyoto, kapal Klenura mendarat darurat di sungai terdekat. Setelah itu, Hakujo memberitahu Riko agar pergi ke kuil Fushimi Inari, di mana letak pusat dari segel yang menurutnya itu adalah jalan pintas. Di rumah klan Kaiken, Hidemoto menjelaskan tentang tujuan Hagoromo, yaitu melanjutkan rencana 400 tahun yang lalu untuk melahirkan anaknya. Yang anaknya itu adalah makhluk berbahaya, dan membuat rencana untuk mengalahkan Hagoromo di saat ia melahirkan.
dengan menggunakan Shikigami Hagun yang hanya bisa dipakai oleh Hyura atau dengan pedang nenek Kirimaru yang hanya dipegang oleh Riko. Dan Riko bersama klan sekarang membantai yokai-yokai yang menghalanginya menuju kuil Fushimi Inari. Riko dan pasukannya harus melewati hutan Tori untuk ke kuil Fushimi Inari. Di sana mereka berbagi kelompok untuk melewati hutan Tori tersebut. Ketika pembagian kelompok, Awashima menyentuh batu Omokaru isi tanpa sepengetahuan kelompoknya, kecuali Kurotabo. Karena menyentuh batu itu, Awashima terpisah dari kelompoknya dan terjebak di hutan Tori. Setelah berbicara dengan bocah yang tersesat, lalu diserang oleh patung Buddha dengan 3 kepala dan banyak tangan. Ketika Awashima tertangkap, untung saja Kurotabo membantunya dari pintu Tori kecil dan memberitahu kalau dia terkena perangkap yokai Kamikakushi. Beberapa saat kemudian, Awashima berhasil mengalahkan Kamikakushi dan bergabung kembali dengan kelompoknya. Setelah keluar dari hutan Tori, Riko bertemu dengan Hidemoto dan yang lainnya. Hidemoto meminta Riko untuk bekerja sama dengan kelompok Heiken untuk memasang kembali segel yang dilepas untuk dapat mengalahkan Hagoromo sebelum dia melahirkan. Secara tiba-tiba muncul Tsuchigumo menyerang pasukan Riko. Di dalam pertarungan, jurus Riko dengan mudah dihancurkan dan dia pun dihajar habis-habisan oleh Tsuchigumo. Melihat hal itu, pasukan Riko berusaha menolong Riko, namun tidak ada yang bisa menghentikan amukan Tsuchigumo. Melihat Surara dan pasukannya terluka membuat Riko marah, lalu kembali menyerang Tsuchigumo dan berhasil memotong jari kelingkingnya. Tapi tetap saja ia dan pasukannya kalah. Lalu sewaktu Tsuchigumo akan pergi, dia melihat tekad yang kuat pada Riko walaupun di dalam wujud manusia. Kemudian ia membawa Surara pergi bersamanya dan memberitahu Riko untuk pergi ke kuil Sokokuji dengan pasukannya Kyakunya. Di sisi lain, Hagoromo Gitsuna tiba di ruangan bawah tanah Istana Ninjou, di mana letak segel terakhir yaitu segel pertama. Di sana ada kolam hitam bernama Due Gaike yang dijadikan tempat Hagoromo akan melahirkan anaknya Nue. Gyuki datang ke Kyoto untuk membawa Riko ke gunung terdekat untuk melatihnya. Kemudian di saat melatihnya, Gyuki menyuruh Riko membuang pikiran kalau dia lemah karena memiliki darah manusia dan memberitahu era terkuat klan Nura adalah sewaktu ayahnya menjabat sebagai panglima tertinggi klan. Meskipun kenyataannya ayahnya memiliki setengah darah manusia. Lalu muncul Tengok Agung dari belakang yang juga lawan latihannya. Di sisi lain, Kejoro mengikuti Kubinashi yang kebingungan setelah mereka dikalahkan oleh Tsuchigumo dan memulai menghabisi yokai-yokai bawahan Hagoromo. Lalu di Kiwiryuji di tempat segel ke-6, Kubinashi menyelamatkan manusia yang diculik oleh Hagoromo untuk jantung mereka. Setelah itu dia dan Kejoro bertemu dengan bawahan Hagoromo yaitu Ibaraki Douji dan bertarung dengannya. Di kolam Nue Gaike, Hagoromo mulai mengumpulkan kekuatannya untuk melahirkan Nue dengan menghisap jantung manusia. Lalu Sokera menyerang rumah klan Keiken karena Hagoromo membutuhkan jantung dari manusia kuat seperti Onmyoji. Di dalam rumah, Akibusa sedang berusaha berjalan keluar karena merasakan hawa yokai. Di luar, dia melihat Onmyoji dan ketua klan ke-27 kalah. Lalu dengan segera ia menyerang Sokera dan menolong mereka. Di suatu tempat, Jiso menerima pedang paru Raja Iblis dari Yosujune. Kembali ke Akibusa, dia dibuat terdesak karena luka pertarungan sebelumnya dan hampir menerima serangan dari Sokera. Tapi untung saja serangan itu dihentikan oleh Aotabo yang sedang berada di sana untuk melindungi teman-teman Riko. Namun Aotabo terkena tipuan Sokera yang tertusuk tombak. Setelah itu Sokera menunjukkan wujud aslinya dan menebas ketua ke-27 Keiken. Lalu melihat teman-teman Riko akan dibunuh Sokera, Aotabo mengamuk dan membanting kepala Sokera. Di Kiwiryuji, Kubinashi dan Kejoro bekerja sama untuk mengalahkan Ibaraki dan hampir mengalahkannya. Namun Ibaraki mengamuk dan membuka supa di wajahnya.
Setelah itu Kubinasi tidak sanggup melawan Ibaraki dan Kejoro yang ingin menolong Kubinasi tertusuk dari belakang oleh Kidomaru yang muncul entah dari mana. Lalu di situ Kubinasi akan dihabisi oleh Ibaraki. Tiba-tiba muncul Yura dan Hidemoto yang memasang kembali segel ke-6 sehingga Kubinasi selamat.